Informasi apa itu? Insya Allah informasi ini bisa kita gali di luar dari pengaruh Parpati mengenai Sangat penting malah. ketergantungan kehidupannya Pitaksa. Maksudmu? Rombongan dari Dung Romlah yang dipimpin oleh Suroko Magela. Sekarang dia terluka, Pati, dan sedang diobatin oleh tabib Pak Kidul. Dia mengatakan sebuah informasi mengenai sebuah kotak hitam yang ada di punggung dari Pitaksa yang menentukan hidup dan matinya Pitaksa. Saya gali, ternyata benar, Pati. Pitaksa lahir dalam kondisi yang cacat. Pitaksa hidup tergantungan dengan sebuah alat untuk bertahan hidup, menjalankan sebuah sirkulasi kehidupan itu, Pati. Betul. Kau sudah benar-benar memastikan mengenai hal itu? Bahkan saya sudah tanyakan langsung terhadap putranya, Pati. Arya. Arya Sagala pun meyakini hal itu. Karena Arya Sagala melihat secara langsung dan sudah membuka kotak itu. Kotak itu berwarna hitam. Ketika dibuka itu berisi sebuah alat-alat. Mungkin kalau bahasa kita alat-alat kesehatan, Pati. Semacam teknologi, Pati. Nang. Ini untuk marane-marane nang si anak sing tulung-tulung nang. Iya, siapa? Silakan Pati dilanjutkan. Saya akan jemput saudara-saudara kita. Hati-hati ya, Yang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti ya masih ngebut. Kehidupan dari Pitaksa itu ketergantungan dengan alat kotak hitam. Iya, Pati. Dan pada malam hari ini Arya Sagala sedang mendalami dan mencari informasi mengenai kotak hitam itu. Siapa sebenarnya pembuatnya? Informasi terakhir yang tahu hanyalah orang tua dan keluarganya. Sedangkan orang tua dari Pitaksa sudahlah tidak ada. Yang tersisa hanyalah satu pamannya, Wargio. Siapa namanya? Wargio. Saya sedang menunggu kabar dari si Arya Sagala. Apakah Arya Sagala sudah bertemu dengan paman Wargio untuk menanyakan kotak hitam itu? Andai kata, Pati, paman Wargio berpihak dengan Arya Sagala, mungkin kita bisa menyerang dari arah samping, yaitu sebuah alat kotak hitam yang kita rusak. Bagaimana menurut Pati sendiri mengenai hal ini? Itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus. Tapi di sini saya heran. Pitaksa lahir dengan kecacatan, akan tetapi di dalam pertempuran dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dia bisa melindungi kotak itu. Terkadang, Pati, sesuatu yang kurang di dalam fisik dari suatu makhluk akan dilebihkan dari sisi lain oleh Tuhan. Saya meyakini itu, Pati. Benar sekali, saya juga meyakini hal itu. Berarti Pitaksa benar-benar luar biasa. Pitaksa benar-benar memanfaatkan apa kelebihan yang ada di dalam dirinya. Benar, Pati. Kau bayangkan saja, dengan kecacatan Pitaksa dari lahir, Pitaksa mampu mendirikan kerajaan yang begitu besar. Tentunya untuk membangunkan sebuah kerajaan, Pitaksa akan melakukan sebuah peperangan, sebuah pertempuran, Perebutan wilayah. dan di situ Pitaksa berhasil melindungi kecacatannya itu. Jika memang kita bisa masuk melalui celah itu, kau harus mencari informasi mengenai kotak hitam itu dan bagaimana cara untuk menghancurkan kotak itu. Saya yakin kotak itu tidak mudah dihancurkan hanya dengan sebuah serangan ataupun senjata. Karena di sini Pitaksa sudahlah berpengalaman. Tentunya Pitaksa sudah banyak mengalami sebuah peperangan.
Baik Patih. Karena kita sudah tidak boleh masuk ke Pangarep untuk sementara ini, saya akan mendalami hal itu di luar Pangarep. Karena alhamdulillah hubungan saya dengan Arya Sagala baik Patih. Kita bisa manfaatkan itu. Baiklah, silakan kalian mencari informasi itu terlebih dahulu. Kami semua akan mempersiapkan rencana-rencana berikutnya. Yang terpenting semua sehat dulu Patih. Jikapun memang kita harus mundur, tidak menjadi masalah. Mundur 1 langkah untuk meloncati 5 langkah Patih. Baiklah, Amin. silakan kalian lakukan tugas kalian. Yang terpenting, kalian harus tetap berhati-hati. Kita tidak tahu Pidaksa akan menyerang keluar dari Pangarep ataupun tidak. Terima kasih banyak Patih. Baiklah. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk malam hari ini kita terpaksa semua pasukan ditarik mundur terlebih dahulu. Mengingat Membahayakan. sebuah serangan dari Pidaksa yang sangat brutal dan Pidaksa sudah mengetahui posko-posko pasukan senyap itu. Bahkan berita buruknya Ajeng Pandita sekarang terluka parah. Sampai terheran-heran saya. Mungkin kita akan keluar dari Pangarep, bukan keluar, kita sudah ada di luar Pangarep. Kita akan menyisir di luar Pangarep untuk menggali informasi mengenai paman dari si Arya Sagala yang bernama Wargiu. Yang informasinya mengetahui sebuah kotak hitam itu berasal dari mana, siapa pembuatnya, dan apa fungsi dari kotak itu sendiri. Betul. Ya teman-teman, cuma nggak tahu ini Arya Sagala apakah sudah menemukan pamannya atau belum. Apakah pikirannya masih kacau dengan urusan cintanya, atau justru Arya Sagala masih bersikeras untuk mencari pamannya. Kita tunggu kabar baik itu teman-teman. Ya. Ini kita mikir. Mangsang. Kiri kayak Mana punya di? Siapa Pak? Itu siapa Pak? Oh, titik. Namanya Pak siapa Pak? Nggak berugi kun. Surur. Iya lu. Iya. Assalamualaikum. Bagaimana? Mau berbicara. Mau berbicara. Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Salam. Mohon maaf. Kalian ini yang temannya Arya bukan? Saya tadi malam. Kebetulan sekali. Seperti ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada kalian. Mengenai apa yang? Yang serius banget ini. Ya, sambil duduk saja lah. Apakah Arya berada di sini? Tidak, ya sedang mencari paman Ya, Wargiu. kebetulan sekali. Bukan ke malam ke. Seperti ini, ada yang ingin saya tanyakan mengenai Arya dan ayahnya Pidaksa. Sebentar. Sebenarnya Arya menanyakan kotak hitam yang berada di kepala ayahnya itu untuk apa? Terus terang saja, setelah saya mengatakan itu, saya merasa takut.
yang ditakutkan. Kalian sudah pasti sudah tahu bahwasanya kotak hitam itu adalah sebuah rahasia milik Pitaksa. Kalau berhal itu ya saya tidak tahu, yang ya mungkin Arya kepengen tahu mungkin rahasia ayahnya, ya nggak apa-apa namanya anakmu. Tetapi dari dulu Pitaksa